Kembali dengan saya Max Metino. Kemarin ya kita sudah membahas pertarungan antara Triswarno dengan Andre Setiawan. Nah sekarang kita akan membahas kedua petarung wanita debutan di One Pride. Karena kita tahu sebelumnya Dwi Retno ini pernah bertarung juga di One Championship. Dia akan berhadapan dengan petarung yang berbasic Jiu-Jitsu ya, yaitu Nurul Azizah. Ya. Kita lihat di sini Nurul Azizah yang berasal dari BSE Martial Art. Dia berlatih ya, di camp BSE dan juga di Gracie Barra Brazilian Jiu-Jitsu. Sedangkan Dwi Retno dia berlatih di Yusika dan dia juga pelatihnya adalah salah satunya adalah Johan Mulia. Yang dimana Johan Mulia juga seorang petarung pelatih yang memiliki basic Brazilian Jiu-Jitsu juga under Sinergi. Jadi ini pertarungan ini, kedua petarung ini sebenarnya memiliki skill yang lengkap ya, komplit ya. Nurul memiliki skill yang Jiu-Jitsunya dan sedangkan Dwi Retno dengan teknik-teknik Yusika ya yang berbasic tinju ini akan mencoba untuk saling bertarung untuk mengalahkan. Oke, kita akan melihat bagaimana pertarungan antara Nurul Azizah dengan Dwi Retno. Oke, kita lihat pertarungan ini sebenarnya mereka selisih berat badannya cukup jauh ya, 48 Nurul Azizah ya, Dwi Retno ada di 52. Sehingga perbedaan yang cukup signifikan. Tapi memang Dwi Retno Nurul mau bertarung di kelas strawweight gitu loh. Oke, ini kita lihat basic dari Nurul Azizah adalah Jiu-Jitsu. Ya. Dia sangat pede dengan Jiu-Jitsunya. Dia juga memiliki basic Muay Thai, jadi cukup komplit ya. Sedangkan Dwi Retno kita adalah tahu petarung, dia bertarung teknik boxingnya sangat baik. Jadi kalau mereka berjual beli pukulan memang sangat diuntungkan untuk Dwi Retno ya, karena memiliki postur lebih tinggi, jangkauan lebih panjang dan teknik boxing yang lebih baik. Tapi di sini justru kita lihat justru sebaliknya ya. Apa yang terjadi adalah di sini Dwi Retno justru melakukan clinch fighting, menekan dan berusaha untuk melakukan serangan-serangan dari posisi clinch, yaitu dengan serangan lutut ya, dengan serangan-serangan mau mencoba melakukan bantingan di sini. Nah, di sini Nurul langsung berusaha untuk membalikan badan karena dia memiliki teknik-teknik bantingan dan memiliki teknik-teknik kuncian. Kalau kita lihat dari posisi apa yang terjadi di sini, terlihat seperti posisi dari kaki dari Nurul ya di sini ya. Ini mencoba melakukan pertahanan ya, diangkat, dia melakukan framing di situ, framing supaya Dwi Retno tidak melakukan serangan-serangan lutut. Ya. Oke, dilihat di sini posisinya berhasil mendapatkan kontrol yang cukup baik ya Dwi Retno di sini. Mendapatkan double underhook di situ. Sambil menekan Nurul, kelihatannya Dwi Retno akan berusaha untuk mencoba teknik bantingan bear hug ya, bear hug di sini. Karena kondisinya Dwi Retno di sini yang mengendalikan secara penuh ya. Dia berhasil mengalungkan pinggang. Ya, satu bantingan yang sangat bagus dilakukan Dwi Retno dan langsung mendapatkan posisi yang sangat strategis yaitu side mount di sini, side control ya. Dan dengan baik dan dengan tenang Dwi Retno memaintain posisi itu, menjaga dengan stabil supaya Nurul tidak membalikan. Karena kita tahu bahwa Nurul adalah petarung dengan pengalaman pertandingan jiu-jitsu yang baik. Nah, kita lihat bagaimana kaki kiri dari Nurul itu melakukan guard ya, single guard. Dia melakukan framing supaya Dwi Retno tidak naik ke posisi full mount. Kita lihat kaki kiri dan kaki kirinya kelihatan mau melakukan teknik half guard. Ya. Nurul mau melakukan shrimping ke arah kiri atau berbelok ke arah kiri sudut angle-nya dan mengambil kaki kiri dari Dwi Retno sehingga mendapatkan posisi half guard. Karena dari posisi half guard nanti posisinya dia akan lebih aman. Ya. Dia bisa mengendalikan bagian bawah dari badan Dwi Retno sehingga serangan-serangannya tidak berbahaya. Karena kalau dari side mount serangan-serangannya akan lebih berbahaya. Kita lihat di sini terus dicoba untuk mendapatkan posisi half guard ya. Tapi Dwi Retno terlihat dia sangat mengerti apa yang mau dilakukan Nurul. Sehingga
lihat posisi kaki kiri dari Dwirno posisinya hampir kayak Sagatame ya, atau posisi yang dia duduk dengan pantat yang sebelah kiri ya, pinggang sebelah kiri. Nah, di sini kita lihat bagaimana sigapnya Dwiretno berusaha untuk mempertahankan posisi dan kemudian dia terus berusaha untuk mengendalikan pertarungan dan melakukan serangan-serangan lutut. Masuk ke ronde 2 ya, masih mengatur jarak karena posisi diuntungkan oleh Dwiretno di posisi ini. Mereka mengatur jarak, Dwiretno lebih tinggi. Tentunya ini sangat merupakan keuntungan yang besar buat dia. Tendangan kaki kanan dan langsung single leg dilakukan oleh Nurul, berharap dia mendapatkan bantingan di sini. Cuman terlihat bahwa di sini Dwiretno sangat stabil, sangat bagus ya, menahan single leg takedown dari Nurul. Sehingga kembali lagi terjadi bahwa Nurul justru malah ditekan kembali oleh Dwiretno di posisi yang sama seperti sepanjang pertarungan di ronde pertama ya. Kembali diambil alih oleh Dwiretno ya, dengan menekan Nurul ke cage dan terlihat seperti mau melakukan serangan-serangan yang seperti tadi, serangan lutut ya, kemudian mencoba untuk mendapatkan double underhook, bear hug takedown seperti itu. Nah, ini sambil mengumpulkan poin karena di sini per 15 detik dia melakukan dominasi di cage ya, menekan, mendominasi di posisi clinch, itu mendapatkan poin 1 poin. Begitu pula dengan serangan-serangan yang dilakukan seperti serangan lutut, serangan sikut ya, dengan pukulan-pukulan yang dilancarkan itu terus menghasilkan poin. Jadi Dwiretno di sini dia terlihat sadar akan bagaimana dia memenangkan pertarungan ini dengan poin. Dia terus mengoleksi poin dengan mendominasi dan melakukan serangan-serangan. Terlihat Nurul belum banyak bisa melakukan counter. Di sini posisi kakinya terus melakukan framing supaya serangan-serangan lutut dari Nurul, dari Dwi itu tidak banyak masuk ke arah badan dia. Nah, kita lihat dia di sini ya. Kita lihat Nurul terus melakukan framing dengan kaki kanannya. Nah, dari posisi ini sebenarnya Nurul bisa melakukan yang kita sebut dengan rolling knee bar ya. Dia bisa melepaskan tangan kanannya dan dia melakukan rolling mengambil kaki dari Dwiretno ya. Karena terlihat di sini tidak banyak gerakan-gerakan yang signifikan. Kalau saya melihat di sini pertarungan berjalan temponya cukup lambat ya. Jadi pertarungan ini kurang begitu bergairah, kurang begitu cepat ritmenya. Karena mereka terus melakukan clinch tapi tidak efektif, tidak efisien. Menghabiskan banyak waktu tanpa serangan-serangan yang membahayakan lawan. Karena seharusnya pertarungan itu membahayakan lawan terus melakukan serangan-serangan efektif. Tapi terlihat di sini seperti menghabiskan waktu mengumpulkan poin saja. Jadi saya berharap bahwa pertarungan ini bisa lebih agresif dengan melakukan serangan-serangan yang bertujuan untuk melakukan finish terhadap lawan-lawannya. Oke, nah di sini framing dilakukan lagi oleh Nurul, berharap tidak ada serangan lutut dan justru Dwiretno berhasil menyatukan tangan dan melakukan double leg takedown dengan sangat baik, ya kan? Sangat baik, dia menunggu timing yang sangat tepat sehingga dia bisa melakukan double leg takedown dan mendapatkan posisi side mount. Tapi kepalanya terjepit. Di sini seharusnya ya Dwiretno bisa melakukan teknik yang disebut dengan Von Flue choke ya, yaitu tangan kirinya mengalungkan leher dan tangan kanannya menggabungkan kedua tangan yang disebut dengan butterfly grip atau gable grip dan bahu kiri menekan ya dari muka dari Nurul sehingga bisa terkena cekikan yang disebut dengan Von Flue. Tapi sayang sekali tadi kesempatan disia-siakan oleh Dwiretno. Dwiretno langsung mengambil posisi yang terlihat seperti mau melakukan kuncian di sini ya, kuncian tangan bisa dilakukan seperti kuncian Americana di sini ya. Ya, dia berada di posisi hampir north south tadi. Nah, pada saat di posisi guard ya, Dwiretno langsung berdiri. Kenapa? Mungkin orang bertanya-tanya. Karena Dwiretno tidak nyaman berada di posisi guard dari Nurul. Karena kita tahu Nurul ada petarung jiu-jitsu dan dia menghindari apabila sampai dia terkena kuncian-kuncian dari posisi guard. Karena dari posisi guard banyak kuncian yang bisa dilancarkan oleh Nurul dari posisi itu. Jadi setiap kalau kalian lihat
Dwi Retno berada dalam posisi guard. Dia segera melepaskannya dan berdiri dan melakukan tendangan-tendangan. Oke, sekarang satu single leg lagi ya, berhasil melakukan counter dari tendangan dan diambil single leg dan menekan. Kali ini ya dia berusaha untuk menekan tapi dengan cepat dibalikan kembali oleh Dwi Retno. Memang di sini perbedaan berat badan 4 kilo ya dengan postur yang tinggi ini menjadi pengaruh yang sangat besar buat kedua petarung ini. Ya, kita masuk ke ronde ketiga, ronde terakhir, cukup berjalan dengan alot ya. Keduanya. Oh, satu tendangan dari Dwi Retno berhasil dihalau oleh Nurul sehingga terjatuh Dwi Retno di situ. Ya. Kita bisa melihat bagaimana begitu nyaman ya apa yang dilakukan oleh Dwi Retno. Dia berusaha mengatur jarak, dia sangat nyaman sekali dengan strikingnya, dengan teknik-teknik boxingnya, sehingga dia tidak khawatir. Nah, satu tendangan kanan tapi terjadi clinch kembali ya. Sebenarnya di sini posisinya kalau saya lihat Dwi Retno sebenarnya bisa memanfaatkan jangkauannya. Tapi karena di sini kita lihat bahwa setiap habis beradu pukul mereka melakukan clinch. Sedangkan pada saat clinch serangan-serangan yang terjadi tidak efektif untuk finish, hanya efektif untuk mengumpulkan poin. Jadi sebenarnya keuntungan yang dimiliki oleh Dwi Retno yaitu jangkauan tangan, tinggi badan itu harusnya dimanfaatkan dengan baik dengan melakukan pukulan-pukulan, tendangan-tendangan sehingga damage-nya akan terjadi lebih besar atau finish aim to finish-nya akan terjadi lebih sering seperti itu ya. Tapi di sini terlihat Dwi Retno justru malah masuk ke game plan-nya dari Nurul yaitu bermain clean fighting ataupun bermain grappling seperti itu. Oke, di sini kembali kita lihat Dwi Retno mengendalikan jalannya pertarungan dan melakukan double underhook dan menekan lawan di cage. Sehingga ini merupakan suatu keuntungan buat Dwi Retno karena dia terus mengumpulkan poin ya. Per 15 detik dia mengumpulkan 1 poin ditambah dengan serangan-serangan the shoulder ya, serangan-serangan dari bahu, begitu juga serangan-serangan dari lutut ataupun elbow gitu. Nah, kemudian kita lihat bagaimana double underhook ya, dia mendapatkan kembali takedown. Tapi kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, begitu Nurul melakukan guard position, Dwi Retno tidak nyaman, dia langsung melepaskan. Ya, dia langsung melepaskan karena dia tidak mau terjebak dalam permainan guard ya, teknik jiu-jitsu yang dilakukan Nurul. Padahal sudah dapat takedown, begitu dia kembali ke posisi guard, dia langsung berdiri ya. Dia langsung berdiri. Karena Dwi Retno mungkin sudah berkonsultasi dengan cornerman-nya atau pelatihnya bahwa jangan bermain di dalam guard-nya. Oke, kita lihat sekarang keduanya berusaha untuk mengatur tempo, mengambil kesempatan dan justru kembali lagi Dwi justru melakukan clinch kembali ya. Dia tidak melakukan jual beli pukulan, melakukan clinch kembali dan menekan lawan ke posisi cage sehingga berhasil mengumpulkan nilai-nilai tersebut. Ya, di sini posisi masih dominasi dari Dwi Retno ya. Nurul mendapatkan posisi di sini berusaha mengcounter dengan posisi Weasel tadi. Dwi Retno begitu dominan. Nah, kita lihat posisi kakinya tadi ya, kalau posisi kaki dari Nurul yang menyilang itu sebenarnya dia bisa melakukan flying armbar ya. Tapi kesempatannya tidak didapatkan, jadi dia segera mendorong dan kemudian melakukan jual beli pukulan. Oh, 1-2 pukulan dibalas pukulan kanan dari Nurul berhasil mendarat ya, ke muka dari Dwi Retno. Tapi kembali lagi Dwi Retno menguasai jalannya pertandingan dengan menekan lawan di cage. Sehingga pertandingan harus berakhir dengan keputusan juri. Ya, kita lihat kemenangan poin mutlak ya didapatkan oleh Dwi Retno atas Nurul Aziza ya. Karena kita lihat begitu dominasi ya, dari ronde awal sampai akhir didominasi oleh Dwi Retno dengan strikingnya ataupun dengan grapplingnya. Luar biasa kepada kedua petarung Dwi Retno dan Nurul Aziza akan kembali lebih kuat lagi. One Pride untuk Indonesia.